Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya buka masker karena rule of the game dari KPI di acara TV saya itu begitu on cam boleh buka masker. Karena nanti khawatir para janda tidak bisa melihat secara leluasa. Karena memang hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Hamdan wa syukranillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Pak Ari dan semua tamu undangan yang berbahagia, beli bawang keliru merica, saya datang ke gudang digital dengan membawa cinta. Cintaku pada kalian seperti kamera, fokusnya hanya ke kamu, yang lain ngeblur. Alhamdulillahirrabbilalamin, sore hari ini kita bisa bertemu di acara buka puasa bersama, yang kadang-kadang saya heran dengan orang yang nunggu adzan maghrib, karena adzan maghrib itu tanpa ditunggu pun pasti datang. Tapi apapun itu, mudah-mudahan pertemuan sore hari ini membawa kebaikan untuk kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Saya tertarik dengan gudang digital, yang maka kemarin ketika saya dikontak sama teman-teman pas posisi saya di Jakarta, gudang digital ki opo? Katanya yang berkaitan dengan alat-alat digital. Karena apapun itu Bapak Ibu, hari ini adalah eranya era medsos. Saya sering menyampaikan, ketika polisi punya satu peluru ketika ditembakkan hanya bisa nembus satu kepala. Tapi ketika kita punya postingan di medsos, satu postingan kita bisa menembak ratusan juta kepala. Saya masih ingat betul, kebetulan saya nggak punya TikTok. Saya masih ingat betul ketika saya buka TikTok kawan saya buka Gus Miftah. Hashtag TikTok dengan tagar Gus Miftah, yang paling tinggi Gus Miftah itu sampai 166 juta. Betapa dahsyatnya medsos hari ini. Padahal saya nggak punya TikTok, Pak. Kan ya nggak lucu lah masa kiai kok TikTokan gitu. Masuk yo, aku kalau Mas Ari joget-joget gitu kan nggak pantas itu. Kemudian yang menjadi pertanyaan media adalah, orang itu kalau nyanyi di TikTokan itu satu hal yang biasa-biasa saja. Tetapi kok bisa konten dakwah digunakan untuk TikTok? Ternyata yang digunakan di TikTok itu adalah pesan-pesan saya melalui quote. Maka kekuatan acara saya di TV itu salah satunya karena mengandalkan quote yang saya punya. Maka hari ini karena bertemu dengan orang-orang kamera, saya juga punya quote untuk gudang digital dan teman-teman kamera. Rafiq, rungokno kupingmu, Fik. Kenapa hari ini foto itu menjadi penting? Sebuah kenangan tanpa foto ibarat roh tanpa jasad. Ono rohnya nggak ada jasad. Tapi ingat, fotomu itu jelek jika hanya mengandalkan kamera, tapi fotomu itu berkesan jika diikuti oleh hati dan rasa. Makanya saya selalu melakukan sepenuh hati. Sama Bu, cukup cintailah pasanganmu dengan sepenuh hati, jangan cintai pasanganmu dengan sepenuh jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Tuh, dengerin tuh. Tuh yang lagi jatuh hati. Tapi Mbak, kalau kamu memang sudah punya pasangan, segera menikah. Karena saya nggak suka lihat orang pacaran. Kenapa? Orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Maksudnya apa? Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Bapak Ibu, kita hari ini masih hadir. Ini kok panggilannya Bapak Ibu nggak enak ya? Apa panggilan gudang digital Mas Ari? Apa? Konco. Oh, konco dewe. Lah, Mak. Konco DG. Ya, konco DG. DG itu berarti digital gudang. Konco DG. Oh, GD. Konco GD. Kalau Mas Rafiq ini konco kiri. Konco GD begini. Kita hari ini masih hidup di tengah satu yang tidak menguntungkan bagi kita, situasi pandemi. Di acara Mata Najwa saya sampaikan,
orang yang akan selamat menghadapi pandemi COVID-19 ini bukan orang yang kuat, bukan orang yang punya uang banyak, bukan orang yang sehat. Buktinya apa? Kalau kemudian orang yang kuat dan atletik itu pasti tidak kena corona, tentunya Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Valentino Rossi, dia tidak akan terpapar virus corona. Tapi nyatanya mereka kena. Kalau kemudian orang yang sehat itu tidak kena virus corona, tentunya para dokter itu banyak yang selamat. Nyatanya dokter dan tenaga medis banyak yang meninggal dunia. Fakta lain, kalau kemudian orang yang punya uang banyak itu tidak kena corona. Saya punya beberapa kawan yang miliuner juga kena corona. Saya ingin mengatakan bahwa logika manusia itu tidak harus selaras dengan logika Tuhan, atau logika Tuhan tidak harus dipahami oleh logika manusia. Kalau memang panas itu bisa menolak corona, hari ini Perancis itu menjadi negara terbesar keempat yang warganya meninggal dunia. Mohon maaf, kalau negara itu paling bersih, tidak kena corona, Perancis itu negara keempat di Eropa yang paling banyak warganya meninggal gara-gara corona, 100.000. Padahal Perancis itu dinobatkan sebagai kota terbersih keempat di dunia. Tapi nyatanya banyak yang meninggal. Kalau orang dengan segala protokolernya itu mampu aman dari corona, seharusnya Donald Trump, kemudian Pangeran Charles itu tidak akan kena corona. Nyatanya mereka juga kena. Kalau tempat suci itu pasti tidak kena corona, Arab Saudi, Mekah, dan Madinah itu juga terpapar virus corona. Tapi juga sebaliknya, kalau orang itu kotor, kumuh, pasti kena corona. Saya melihat hari ini gelandangan, pengamen, orang gila jarang yang kena corona. Bahkan hari ini database nasional belum ada yang mengatakan orang gila itu kena corona. Mas Ari tahu kenapa orang gila itu nggak pernah sakit? Karena jawabannya sederhana, orang gila itu tidak punya beban pikiran. Makanya kalau sobat GD ini pengen sehat terus gampang. Jadilah orang, bukan jadilah orang gila itu. Jadilah orang yang tidak punya beban pikiran, kalau malah jadi orang gila ini loh. Ya dan tenan itu. Tapi itu tadi sih, memang orang gila itu nggak pernah sakit, Mas. Makanya saya selalu mengatakan orang itu sakit biasanya penyebabnya karena 4 hal, Pak Arif. Apa itu? Pola makan, pola pikir, pola hidup, dan yang keempat kakean pola. Nah, maka kemudian yang perlu kita lakukan apa? Yang perlu kita lakukan hari ini adalah beradaptasi dengan sebaik mungkin dengan semua perubahan yang ada. Jadi yang selamat itu adalah orang yang mampu beradaptasi dengan semua perubahan yang begitu cepat. Contoh begini, di tahun kemarin barangkali Ramadan itu kita masih gagap ya untuk ketemu dengan Ramadan. Karena begitu mepetnya pandemi dengan awal bulan Ramadan. Saat itu kemudian saya beradaptasi dengan cara apa? Saya live di Instagram dan Facebook. Ternyata tanggapannya luar biasa. Saya live di Facebook itu yang nonton 17.000. Saya live di Instagram sampai nyentuh angka 10.000. Padahal follower saya waktu itu baru 1,2 juta. Di Instagram. 17.000 di Facebook, hampir 10.000 di Instagram. Artinya apa? Hampir 27.000 yang nonton saya live saat itu. Padahal waktu itu semua kegiatan off-air harus ditunda demi menghormati peraturan pemerintah. Akhirnya terpikir bagi saya adalah, oh ternyata dodolan melalui Instagram bisa. Maka saat itu kemudian banyak orang yang telepon saya, Gus Miftah boleh nggak kami promosi produk kami melalui pengajian Gus Miftah. Artinya apa? Ini adalah satu bentuk ikhtiar yang kita harus beradaptasi dengan cepat dengan semua perubahan yang ada. Kenapa? Karena hari ini ya mohon maaf kita hidup di satu zaman yang tidak lumrah. Hari ini orang batuk sama orang kentut lebih dihargai orang kentut, Bapak Ibu. Jadi kalau di ruangan ada orang kentut, paling mau dilak silit bosok, itu saja itu. Tapi ketika Anda batuk pasti lari gitu. Bahkan kadang-kadang hari ini mohon maaf Mas Rafiq, bokong itu lebih dihargai daripada mulut gitu. Bagaimana tidak, orang mau kentut masih mikir, ada yang mendengarkan apa tidak. Orang ngomong tanpa rem kan bosok cangkemnya gitu. Makanya Bapak Ibu, kita dituntut dengan cepat, termasuk dengan segala pola yang ada ini. Maka yang perlu kita pahami adalah ini hanya bagian kecil dari ujian dari Allah, sebagaimana termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwanakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ini bagian kecil. Bisyai' itu artinya bagian sangat kecil. Dengan apa kemudian Allah menguji manusia? Satu,
minal ju', kelaparan. Makanya bagaimana kemudian pemerintah begitu luar biasa memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Tapi itulah orang Indonesia. Begitu ada bantuan untuk orang miskin, semua orang ngaku miskin. Bantuan untuk UMKM, semua orang ngaku pengusaha kecil. Maka kemarin saya ketemu Pak Jokowi bilang, coba dibuat apa? Bantuan untuk orang gila. Apakah orang-orang itu akan ngaku gila? Gitu loh. Minal ju', nyon sewu. Bisa minal khauf, rasa takut. Pertama kali kita diuji dengan rasa takut. Maka menghadapi corona ini yang paling bijak adalah jangan menyepelekan corona, tapi juga jangan parno terhadap corona. Saya punya banyak kawan yang meninggal dunia, padahal dia di rumah terus, menggunakan masker terus, jaga jarak terus, tapi tak meninggal dunia. Meninggalnya karena apa? Karena stres. Karena saya yakin kematian kita sudah tertulis di Lauhil Mahfuz disebabkan karena apa? Tidak harus kemudian gara-gara corona. Minal khauf. Dan rasa khauf atau rasa takut ini semuanya manusia memiliki. Yang jomblo takut tidak bisa menikah. Nah, kayak Rino kakean wedokan dadi rabi-rabi. Rabio no Rino. Lah Rino itu dulu tak suruh nikah, jawabannya sederhana kok. Kenapa saya nggak menikah, Gus? Karena Allah itu maha baik. Setiap saat menciptakan katalog baru. Wah, cangkemmu. Ingat-ingat loh Rino. Allah itu menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Dan jangan sampai kamu mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena Dajjal itu statusnya jomblo. Makanya kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, jangan-jangan kamu cucunya Dajjal. Salah satu quote jomblo saya yang paling viral itu apa? Saya doakan semoga yang jomblo segera menikah. Kenapa? Jomblo itu pasti akan segera berakhir. Di mana berakhirnya? Sejomblo-jomblonya kamu pasti akan berakhir. Di mana berakhirnya? Kalau di pelaminan minimal di pemakaman. Minal khauf, termasuk rasa takut itu. Waju, kelaparan. Wanaksi minal amwal, takut nggak punya uang. Takut nggak punya uang. Maka kalau sobat GD hari ini nggak punya uang, cicilan banyak, macam-macam, sederhana. Silakan datang ke pondok saya. Ngapain Gus? Ayo nangis bareng. Wanaksi minal amwal wal anfus, dan yang paling ditakuti adalah ujian kematian. Padahal dikatakan dalam Al-Qur'an, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah yang kematian itu kamu lari dengannya, maka kematian itu akan menjumpaimu. Maka saya sampaikan, kematian tidak menunggumu istiqomah, tapi istiqomahlah sambil menunggu kematian. Saya ulangi, kematian tidak menunggumu istiqomah, tapi istiqomahlah sambil menunggu kematian. Maka tobatmu, ajalmu tidak menunggu tobatmu. Walju wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Orang takut nih, samar itu tandur nggak panen. Artinya apa? Takut kalau buka toko nggak akan laku. Takut kalau buka warung nggak akan laku. Ingat sobat GD, Allah itu memerintahkan kita untuk ikhtiar, tidak memerintahkan kita untuk sukses. Maka fokuslah kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Kalau kamu buka toko kayak gudang digital, kewajibanmu itu buka toko. Soal tamu datang apa enggak itu yang mendatangkan Allah. Maka sekali lagi, fokuslah kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil, karena Allah memerintahkanmu untuk ikhtiar, tidak mewajibkanmu untuk sukses. Jadi kalau kemudian kita mau buka dasar, ya sudah, ya buka-buka saja itu. Apalagi kita jual sesuatu yang bagus dan hari ini banyak menarik minat banyak orang. Mbak-mbak sarkem itu loh, yang jualan nggak pernah kulaane payu kok itu. Iya kan? Nggak percaya tanya Pak Arif ini loh. Bukan karena beliau pelanggannya itu loh, bukan itu loh. Tapi beliau pemerhati sosial di sana. Aku udah cerita apik banget, Fik. Saya pengajian terakhir di Sarkem itu saya ngelus Dodone istri saya. Bagaimana tidak? Gus, saya mau cerita pengalaman saya betapa pengajian ini punya hikmah, banyak hikmah untuk saya. Apa, Mbak? Kemarin saya nerima tamu sebelum adzan subuh, transaksi deal, harga disepakati, masuk kamar. Begitu masuk kamar, saya mulai melayani tamu saya, adzan subuh. Maka saya bilang sama tamu saya, Om, pending dulu ya. Lah kenapa Mbak? Adzan subuh. Terus tamunya tanya, emangnya kenapa? Enggak enak Om, saya jamaahnya Gus Miftah. Nah, selesai adzan, tamunya bayar sambil mengatakan sama mbaknya begini, Mbak, enggak usah dilanjutkan.
Kenapa Om? Saya juga jamaahnya Gus Miftah. Saya waktu itu mikir, tamu niki Rino apa Rafiq? Tapi apapun itu, di akhir ayat ini Allah mengatakan apa? Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Artinya apa? Ketika Allah memberikanmu ujian yang hebat, Allah tidak memerintahkanmu untuk mencari jalan keluar hingga penat, tetapi Allah memerintahkanmu untuk sabar dan sholat. Maka seringkali saya sampaikan, bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar, tetapi iman kita yang terlalu lemah. Maka menghadapi pandemi seperti ini, sering saya katakan, kita tidak bisa ngatur ombak, tetapi kita bisa belajar berselancar. Artinya apa? Kalau memang pandemi ini belum bisa berakhir, pinter-pinternya kita kemudian untuk beradaptasi dengan kondisi hari ini. Nah, salah satu perintah agama supaya kemudian segera terbebas dari bala musibah ini adalah dengan cara berbagi, dengan cara menolong kebahagiaan orang lain dengan harta yang kita miliki. Bapak Ibu, seringkali kita itu kalau mau nangkap ayam, yang kita lakukan apa? Ngejar ayam sampai capek. Maka yang terjadi apa? Ayamnya lari, kita kecapean dan ayamnya tidak ketangkap. Padahal seharusnya kalau kita mau ngejar ayam, mau nangkap ayam, caranya tidak dengan kita kejar, tapi dengan cara bagaimana? Kita ambil beras, kemudian beras itu dikasih makan kepada ayam. Yang terjadi apa? Ayamnya tidak lari, justru mendekat dan bisa kita tangkap. Nah, di era pandemi seperti ini yang kita lakukan apa? Kalau kita mau ngejar rizki, mau mendapatkan rizki, jangan dikejar mati-matian, tetapi tangkaplah rizki itu dengan sedekah kita. Kalau Anda mengatakan, saya akan bersedekah kalau saya sudah kaya, saya pastikan Anda tidak akan pernah menjadi orang kaya. Kalau Anda mengatakan, saya akan berbagi kalau saya sudah hutangnya lunas, maka saya pastikan hutangmu tidak akan pernah lunas. Tetapi pola pikirnya dibalik. Seperti tadi kita nangkap ayam, tidak perlu kita kejar Pak Arif, tapi justru kita kasih beras. Rafiq tahu bedanya ayam Indonesia sama ayam Jepang? Oh. Ayam Jepang itu budek, maka diteriyaki. Ayam Indonesia itu ndablek, maka digeprek. Nah, jangan sampai kemudian di era seperti ini justru kita menjadi orang yang pelit dan tidak mau berbagi. Padahal dikatakan Rasulullah Muhammad SAW, wallah fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhi. Demi Allah, Allah akan menolong hambanya manakala sang hamba mau berbagi dengan saudaranya. Yang kemudian terjadi apa? Kita banyak takut dengan kecemasan masa depan. Coba sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu tolong dijawab. Bayangkan Anda berada di tengah sungai, naik perahu, perahunya bocor, kemudian di sekeliling perahu itu banyak buaya. Apa yang harus Anda lakukan? Saya ulangi. Bayangkan jika Anda naik perahu, perahunya bocor di tengah sungai, dan di samping perahu bocor itu banyak buaya. Apa yang harus Anda lakukan? Jawabannya adalah berhenti membayangkan. Kenapa? Hari ini banyak orang stres karena bayangan-bayangan masa depan. Maka saya sampaikan, kecemasan itu adalah ilusi buruk tentang masa depan. Daripada kita membuang waktu untuk membayangkan sesuatu yang belum terjadi, lebih baik mempersiapkan diri untuk menghadapi. Salah satunya dengan harta yang kita miliki ini, kita hadapi semua ini dengan berbagi. Maka dikatakan as-shadaqatu lidaf'il bala, ay as-shadaqatu tudfa'ul bala. Kalau kamu takut dengan bala, ya sedekah. Saya masih ingat betul Mas Rafiq, puasa tahun kemarin, saya itu terbiasa Bapak Ibu, kalau punya penghasilan, begitu saya dapat sesuatu itu langsung saya potong 10%, bukan 2,5%, 10%. Ini saya taruh di rekening tersendiri, dan uang ini saya niatkan untuk saya berbagi, entah untuk santri, untuk membantu pesantren, untuk bantu duafa dan sebagainya. Setiap kali saya punya penghasilan, nggak usah nunggu sebulan. Setiap kali saya ada event, saya ada pendapatan, langsung saya potong 10%. Selalu seperti itu. Nah, bulan Maret 2020 pandemi. Setelah itu nggak ada jadwal ngaji. Jadwal ngaji saya dari bulan Maret 2020 sampai 2021 yang tercancel 1000 lebih jadwal pengajian di seluruh Indonesia.
Begitu masuk bulan puasa, saya lihat rekening saya yang 10% ini. Kebetulan waktu itu saya punya program kado lebaran untuk kiai kampung. Untuk kiai kampung. Akhirnya saya bekerja sama dengan Atta Halilintar Foundation waktu itu. Dan ternyata apa? Yang saya bagi dengan rekening yang saya miliki itu jauh lebih banyak rekening yang saya untuk berbagi. Artinya apa? Ada kesiapan untuk itu. Kita itu kan selama ini untuk bersedekah menjadi berat, soalnya apa, Pak? Karena kita mengatakan begini, sesuk motongnya kalau sudah setahun. Maka kan menjadi berat. Kalau saya tidak, bukan setiap bulan, tapi setiap kali saya transaksi harus saya potong langsung 10%. Logikanya sederhana saja. Kenapa kemudian harus memberikan harta kita kepada orang lain yang membutuhkan? Kalau Rino jelas, diberikan kepada yang berhak. Nah, ternyata yang berhak itu adalah mbak-mbak LC di karaoke. Karena sepatunya berhak. Berhak tinggi. Karena memang tempat karaoke itu bahasa lainnya Mas Ari, puskesmas. Apa itu puskesmas? Pusat kesenangan mas-mas. Pekerjaan mereka adalah mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Kalau di Jakarta rata-rata karaoke keluarga berantakan. Kenapa kita itu harus berbagi? Logikanya sederhana kok. Anda itu kalau makan terus, nggak ada yang keluar, sehat apa enggak, Mas? Enggak. Orang itu kalau makan terus, nggak ada yang keluar, pasti nggak sehat. Orang minum terus, nggak ada yang keluar, pasti nggak sehat. Demikian juga dengan harta, masuk terus tanpa nggak ada yang keluar, pasti nggak sehat. Makanya dulu saya itu gila, begitu bangun pesantren di tempat saya itu, saya belum punya apa-apa, langsung saya sampaikan, saya membangun pesantren dan santri saya semuanya harus gratis. Saya waktu itu bikin pengajian setiap malam Minggu Pahing. Awal-awalnya yang hadir 1.000 orang, Mas Rafiq tahu, sampai hari ini 15.000 orang sekali pengajian. Dan saya sampaikan kepada jamaah, pengajian di tempat Gus Miftah nggak ada kotak infak. Jauh merupakan resolusi saya dulu ketika menjadi seorang mahasiswa. Awal mula saya pengajian di Sarkem tahun 1999-2000. Jadi saya masuk Sarkem itu Bapak Ibu tahun 2000. Kalau kemudian viral baru 2018, karena Mas selama ini tidak pernah saya viralkan. Tahun 2015 saya mendapat undangan dari Kick Andy, saya tolak. Saya baru mau datang ke acara Kick Andy 3 bulan yang lalu. Padahal mereka mengundang saya sejak sebelum saya viral, tahun 2015. Saat itu saya menolak, sampai mbak-mbak PSK di Sarkem mengatakan sama saya begini, kenapa ditolak, Bah? Saya bilang, saya nggak mau kemudian menjadikan mbak-mbak Sarkem itu sebagai komoditas untuk menjadi orang yang terkenal. Waktu itu saya bilang, kenapa saya lakukan itu? Karena Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Tugas saya itu. Maka saya tolak. Nah, ketika saya susah di Taman Siswa, kan tunggal saya di waktu Taman Siswa, Pak Arif. Taman Siswa ke Sarkem saya jalan kaki. Setiap kali saya mau makan, saya susah, nggak bisa makan karena saya nggak punya uang. Karena pangkat saya waktu itu James Bond, jaga masjid dan kebun. Jaga masjid dan kebun. Kebetulan saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah, saya dengan karakter NU. Tapi ternyata nggak ada masalah. Masalahnya cuma satu. Gara-gara saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa saya ikut Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas nggak pernah ada selamatan. Nggak ada makan-makan sama sekali. Begitu saya nikah, ternyata istri saya itu anaknya orang NU. Dan saya tinggal di masjidnya orang NU. Akhirnya saya langsung gemuk, berat badan saya 105 kilo. Saya sempat gemuk, Mas Arif. Saya itu dulu berat badan saya sampai 105 kilo. Ukuran baju XXXL. Sekarang saya alhamdulillah 70 kilo. Ukuran baju saya S. Nah, saya sempat gemuk waktu itu. Nah, kenapa saya ikut orang NU gemuk? Karena orang NU dikit-dikit makan. Yasinan, makan. Tahlilan, makan. Sholawatan, makan. Berkatan, makan. Tetangganya sakit minta didoakan, makan. Delala yang sakit mati, makan lagi gitu loh. Pitung dino gitu loh. Nganti rupane kaya besek dan itu. Kalau Rafiq ini sebenarnya makannya banyak, tapi tetap kurus. Makanya orang yang makannya banyak tetap kurus itu 2 kemungkinan, anugerah atau azab. Kalau Rino itu gemuk dari dulu. Santai no, rapopo no. Kamu kalau dibilang dasar gemuk, kamu jawab, nggak masalah, aku gemuk karena makan nasi. Daripada kamu kurus tiap hari makan hati. Iya. Mas Ari, cewek itu sekarang yang gemuk sama yang kurus lebih laku yang gemuk.
Karena cewek kurus atau cewek seksi itu hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Tapi kalau cowok yang laris, yang kurus. Kenapa? Jelas makan saja tidak tambah, apalagi pasangan. Iya. Codot. Nah, saya lanjutkan cerita saya sedekah ini sebelum kita tanya jawab. Saat itu ketika saya mau makan, doanya sama dengan Bapak Ibu, tapi yang bedakan satu. Barangkali kalau Bapak Ibu mau makan, doanya apa? Sekedar Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Kalau saya tidak. Setiap kali saya mau makan ketika saat susah itu, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Doanya saya tambahi, Mas. Ya Allah, hari ini saya nggak bisa makan, tapi satu saat nanti saya harus bisa memberikan makan kepada orang. Setiap kali saya mau tidur di kamar saya yang ukurnya 2x1, saya berdoa, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, hari ini saya nggak punya tempat tidur, tapi satu saat nanti saya harus bisa memberikan tempat tidur bagi orang. Itu tahun 99-2000. Awal mula saya pengajian di lokalisasi Sarkem. Dan ternyata kemudian Allah ijabah. 9 tahun yang lalu saya bikin pesantren, alhamdulillah sampai hari ini free. Santri saya 250 santri, semuanya makan, semuanya minum, belajar di pondok, semuanya gratis. Kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya ternyata adalah karena berbagi. Dulu ketika jamaah saya pengajian 1000 orang, saya ingat betul, rekening saya itu ada 90 juta. Sekali pengajian habis 10 juta. Logika saya waktu itu berarti rekening saya habis untuk 9 kali pengajian. Dan ternyata salah. Begitu pengajian ketiga yang hadir sudah 5.000 orang. Sampai hari ini kemudian 15.000 orang. Dan ternyata rekening saya tidak kurang, justru bertambah. Itulah yang saya sampaikan, the miracle of giving, keajaiban pemberi. Maka kemudian benar, man jaa bil hasanati falahu asru amsaliyah, yang datang dengan satu kebaikan, maka Allah akan memberikannya 10 kali lipat. Apalagi di bulan Ramadan, mudha'afah, semua amal itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Jadi hari ini kalau Anda sedekah di bulan Ramadan 1 juta, dilipat gandakan 1000 kali lipat, itu sama halnya Anda bersedekah 1 miliar. Ibu-ibu melayani suaminya sekali di bulan Ramadan, itu sama dengan melayani suaminya 1000 kali. Makanya enak, Bu, besok selesai bulan Ramadan suaminya minta jatah, mah minta, sorry depositonya masih banyak. Tapi ingat, kalau orang berbuat baik dilipat gandakan 1000 kali lipat, demikian juga dengan orang berbuat buruk. Tadha'afatus sayyi'at kama tadha'afatis sayyi'at kama tadha'afatil hasanat. Berlipat gandanya keburukan itu sama dengan berlipat gandanya keburukan. Berlipat gandanya keburukan sama dengan berlipat gandanya kebaikan. Artinya, kalau Anda berbuat baik 1 balas 1000, sama. Anda berbuat buruk 1, balasannya juga 1000. Maka Rino hati-hati. Kalau kamu bulan Ramadan ngelsi ambil ledi 1, itu sama dengan ambil ledi 1000. Tapi lumayan, no, bayarnya tetap 1. Saya itu mendapatkan begini, saya itu kan praktisi anak dunia malam ya. Baik di Jogja maupun di Jakarta, terutama di Jakarta lah. Yang delik-delik buka di bulan Ramadan, katanya pandemi nggak boleh buka, masih banyak, Pak. Saya itu diteleponi sama komunitas LC Gus, yuk buka puasa bersama. Loh, emangnya kalian masih di sini? Masih, kan kita malam masih bekerja. Coba. Padahal sudah diingatkan. Kenapa kemudian seperti itu? Supaya kita berhenti dari segala kejelekan. Itulah kenapa puasa itu disebut as-shaum atau asyam yang maknanya adalah al-imsak. Al-imsak itu artinya apa, Bu? Ngempet. Kalimat ini sering Anda dengar 10 menit menjelang adzan subuh. Dan ingat, imsak itu bukan batas waktu untuk berhenti makan. Itu baru warning, lampu kuning. Masih ada jeda waktu 10 menit. Kenapa dibuat imsak? Supaya Anda bersiap-siap untuk segera menyelesaikan semua aktivitas, baik aktivitas mulut maupun aktivitas kelamin. Makanya begitu Rafiq kelon sama bojone, krungu imsak, yang Anda lakukan cukup satu, apa? Gaspol. Jangan sampai adzan subuh kelonmu durung rampung, Fik. Pertanyaannya, kalau belum rampung sudah adzan subuh, apa yang kamu lakukan? Berhenti, aja mau rampungnya baru mandek gitu. Malah Allahu Akbar, nanggung. Dan ternyata Bapak Ibu, kebaikan-kebaikan itu yang kemudian dijanjikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW
dalam satu hadis yang mengatakan ketika seseorang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan kebaikan seperti orang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Maka mudah-mudahan bulan Ramadan ini tidak berlalu dengan sia-sia dan kita banyak mendapatkan hikmah dan berkah darinya. Ingat, kalau Rasulullah masuk bulan Ramadan dia tersenyum, keluar bulan Ramadan dia menangis. Kenapa? Masuk bulan Ramadan tersenyum, ketemu dengan bulan mulia, dengan sekian banyak kebaikannya. Keluar Ramadan susah karena berpisah dengan Ramadan. Kita juga sama, masuk bulan Ramadan tersenyum, keluar menangis. Masuk Ramadan tersenyum karena ada harapan dapat THR, keluar Ramadan menangis karena THR tinggal wacana. Barangkali seperti itu Mbak, kita tanya jawab, silakan. Buat teman-teman semua yang hadir di sini, para konco GD, yang hadir di sini kan anak sosmed semua ya. Kemudian kan anak Instagram semua. Rata-rata juga kayaknya nih beberapa ada influencer juga. Jangan lupa untuk di story acara kita hari ini ataupun di post di Instagram dengan nge-tag, jangan lupa @gudangdigital.indonesia dan tag Gus Miftah ya. Nah, seperti yang saya infokan tadi bahwa kita akan membuka sesi tanya jawab. Pertanyaan akan langsung dijawab oleh Gus Miftah dan saya sudah menyediakan 3 hadiah menarik bagi Anda yang bertanya. Kalau begitu kita mulai saja. Siapa yang pertama? Pak Hari. Oke, saya bacakan ya? Atau mau menyampaikan pertanyaan sendiri Pak? Baik. Gus, ini ternyata sudah ada pertanyaan dari live streaming YouTube Gus. Yang pertama. Saya baca aja sendiri. Oke, silahkan. Mereka pertanyaan dari live YouTube. Banyak Gus. Yang pertama, apa saja tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah? Dikatakan as-saumu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku dan puasa itu Allah sendiri yang akan membalasnya. Maka Bapak Ibu, 5 rukun Islam itu yang tidak bisa dipamerkan cuma 1. Puasa. Anda sholat bisa dipamerkan. Hai guys, tarawih dulu guys. Gitu. Puasa. Ya kan? Apalagi sekarang apa-apa diposting. Saya pusing kalau lihat postingan Facebook siang-siang. Gas 3 kg dipoto posting. Captionnya apa? Siang-siang begini lihat gas 3 kg serasa lihat kelapa muda. Apa matamu ki katarak. Ada lagi yang gila Mas Ari. Coro iki lho difoto ning dhuwur piring. Wow, korma guys, korma. Tobat. Semuanya lah. Salat bisa dipamerkan. Haji apalagi, pulang haji nggak dipanggil haji marah. Itu namanya bukan haji tapi hajingan. Hajingan. Apa? Sedekah? Gampang banget. Sedekah, jangan neng masjid. Saya sedekah 1 juta. Tolong jangan sebut nama saya ya. Cukup hamba Allah. Diumumkan di mimbar. Alhamdulillah hamba Allah nyumbang 1 juta. Di bawah dia teriak, itu saya. Bisa dipamerkan. Saya pernah ditanya juga, boleh nggak kita itu memposting sedekah kita di Instagram? Boleh. Itu pamer, belum tentu. Yang diposting belum tentu pamer, yang tidak diposting belum tentu ikhlas. Maka saya katakan, kalau dulu tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat, sekarang saya balik. Tangan kanan memberi, tangan kiri diajak. Artinya kalau kemudian niat syiar nggak ada masalah lah gitu. Apalagi zakat bisa dipamerkan. Puasa, bagaimana Anda mau pamer? Nggak bisa. Apakah orang puasa itu identik dengan bibir pecah-pecah? Enggak, orang sariawan juga bibirnya pecah-pecah. Apakah orang puasa itu identik dengan mulut yang bau? Enggak. Banyak orang nggak puasa juga mulutnya bau. Rafiq tahu kenapa orang puasa itu mulutnya bau? Mergo cangkeme ra tau diinget. Nah, jadi bau. Ora pengen mampu diinget cangkemmu, Fik. Apakah mukanya kecut? Enggak. Pucat? Enggak. Lah, orang puasa itu salah satu ciri-cirinya diterima ketika betul-betul ada keikhlasan menjalaninya. Maka coba Anda lihat, kalau seandainya Anda puasa, makan nasi padang, keluar dari kamar, Anda pura-pura lemes, ada nggak yang curiga? Nggak ada. Anda minum es teh, keluar dari kamar, lanjut puasa, nggak ada. Pertanyaan saya sederhana, kenapa orang berpuasa itu bisa bersabar walaupun haus dan dahaga? Jawabannya sederhana, walaupun haus, lapar, dahaga, kenapa orang berpuasa itu mau bersabar? Karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Itu saja. Karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Dan ini sebenarnya maknanya jauh.
Kenapa kita ada masalah harus bersabar? Karena yakin solusi itu pasti akan datang. Kenapa ada pandemi seperti ini? Pasti kita harus bersabar karena pasti akan ada jalan keluar. Kenapa Anda jomblo harus bersabar? Jelas Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Jadi kalau ciri-ciri terima oleh Allah adalah tingkat kesabarannya. Oke, yang pertama. Yang kedua, coba nanti kalau mau diselingi dengannya di sini nggak apa-apa. Ya. Batalkah puasa jika melihat aurat tidak sengaja dan apa hukumnya? Enggak sengaja matamu, mungkin. Ndelok aurat ra sengaja kok ngendi. Bapak Ibu, sobat GD, ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa, dan ada yang mengurangi pahala puasa. Kalau membatalkan puasa itu jelas memasukkan dengan sengaja maupun tidak sengaja melalui lubang asli yang 9. Lubang asli itu ada 9, 2 mata, 2 telinga, 2 lubang hidung, 1 lubang mulut, 2 lubang bawah, depan dan belakang. Itu kalau masuk dengan sengaja maupun tidak sengaja itu batal. Makanya kenapa vaksin itu tidak membatalkan puasa? Karena masuknya tidak melalui lubang yang 9, tapi lubang buatan, disuntik. Lah kalau lubang asli itu salah satunya masuk itu batal. Contoh, orang renang itu tidak membatalkan puasa, tapi berpotensi membatalkan puasa. Kenapa? Begitu Anda renang, air bisa masuk ke salah satu lubang. Atau di dalam air Anda kentut. Kentut itu di dalam air bisa membatalkan puasa. Logikanya bagaimana? Ketika Anda kentut, otomatis anusnya terbuka. Begitu anusnya terbuka, airnya masuk. Lululululululul. Kayak suara galon itu loh. Itu batal itu. Lululululul itu mohon maaf kalau gadis, kelepnya masih normal. Lawes tuwa ya wugu. Ini apa namanya, orang korok-korok kuping itu bisa membatalkan puasa karena ternyata menurut penelitian kotorannya tidak keluar, justru terdorong masuk. Itu maka kalau menghindari itu di siang hari. Kemudian apa yang membatalkan pahala puasa? Yang membatalkan pahala puasa itu adalah larangan-larangan yang tidak ada kaitannya dengan makan dan minum dan yang kita sebutkan dari awal tadi. Contoh memandang aurat orang lain. Kalau kemudian ketemu dengan aurat orang lain, ingat apa yang disampaikan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, la tajbi'in nadhra fa innalakal ula wa laysa lakal akhirah. Wahai Ali, jangan kamu ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan keduamu. Karena yang pertama milikmu, yang lain bukan untukmu. Makanya Rafiq kalau lihat cewek seksi, lihatnya cukup sekali. Tapi yang lama. Ya ora kok matamu. Nadhra itu langsung lempar pandangan. Set, langsung tet. Set. Ternyata di sini juga ada lagi. Set. Codot. Itulah bedanya cowok dengan cewek, Mas Ari. Cewek itu kalau menangis yang ditutup mulutnya. Ya, Mbak. Begini. Cowok kalau menangis ditutup matanya. Kenapa? Karena masing-masing sadar dari mana dosa besar itu berasal. Cewek itu kalau menangis ditutup mulutnya karena cewek sadar dosa paling banyak dari seorang perempuan berangkat dari mulut. Gitu. Cowok kenapa tutup matanya? Karena cowok sadar dosa yang paling besar berangkat dari mata. Yang saya curiga ada cowok menangis ditutup mulutnya lah. Lanang iki kurang ajar kok. Ndelok cewek ning dalan, wow. Pulang lihat istrinya di rumah, weh. Lah kalau melihat aurat cukup sekilas, itu bagian dari nadroh, itu tidak mengurangi pahala puasa. Makanya beginilah, cewek-cewek itu mbok jaga kami laki-laki. Sebanyak apapun kami beribadah, kamu di luar nggak nutup aurat, entek pahalaku. Kayak saya kemarin ngaji di Surabaya, malamnya saya ngaji di Doli, siangnya saya ngaji di kafe karaoke di Surabaya. Gus, anak-anak mau ngaji sama Gus Miftah, mbok datang, saya datang. Tak pikir pakaian pengajian, Mbak. Ternyata ya Allah. Begitu saya naik panggung semuanya minta selfie, lihat kanan, susu kiri, susu. Bawah paha, ya Allah. Itulah alasan kenapa saya pakai kacamata hitam. Supaya kalau ngelirik tidak kelihatan. Kill DJ Marzuki juga sama. Pakai kacamata. Jadi ya sehebat-hebatnya laki-laki menjaga pandangan, tapi di luar sana kayak gitu kan itu juga nggak bisa apa-apa. Sekarang itu lihat paha kambing sama lihat paha cewek, lebih gampang lihat paha cewek. Beneran. Lihat paha kambing itu gampang, susah sekarang. Apalagi lihat paha ayam. Lihat paha cewek, alah keluar rumah 1 menit, sudah dapat itu. Makanya cowok itu berangkatnya dosa itu dari mata. Jadi kalau sekedar melihat aurat tidak sengaja, hukumnya apa? Ya nggak apa-apa, dinikmati saja.
Asalkan tidak berlama-lama gitu loh. Set langsung ditarik gitu. Itulah. Kita singkirnya di sini, silakan, masih ada banyak ini. Mungkin buat konco gede yang ada di sini mau bertanya, silakan. Oke, Bapak, silakan Pak. Sebutkan namanya, Mbak, Pak. Bisu, Mbak. Ya, ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Wah, harus keren, menunjukkan identitas. Saya dulu di Taman Siswa, Pak, di Mergangsan Kidul. Cepat. Dulu waktu saya ekonomi saya katakanlah mampu ini kemana-mana, itu saya sedekah tidak pada dulu, artinya saya sedekah ke berbagi makanan, ke panti asuhan, masih kemana-mana saya mau. Tetapi setelah dihantam ekonomi pandemi ini, terus terang usaha saya down. Kemudian saya hidup dari hampir 1 tahun ini dari tabungan saya. Tadi saya cuma berpikir seperti yang Gus Miftah katakan tadi, tentang 10% itu yang saya lakukan mungkin ya. Jadi saya sadar kalau tentang 10% yang seperti Gus Miftah dikatakan itu ternyata sangat benar sekali. Nah, yang ingin saya katakan, Gus Pundi jalan itu sedekah ketika kita sedang berada di ekonomi yang kurang mampu. Karena sebetulnya saya senang bersedekah, tapi ketika ekonomi saya down ini, rasa hemat saya keluar. Jadi nyumbang 100 sedekah lagi, 100 sambil nyawarnya. Jadi hal seperti itu contohnya. Baik. Demikian terus pertanyaan saya tegaskan. Makasih Mas Agung. Kalau sedekah di dalam ekonomi yang kurang mampu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Gus. Puasa itu kan diperintahkan kepada orang beriman. Al-Baqarah 183. Targetnya la'alakum tatakun, menjadi orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa itu dalam surat Ali Imran. Alladzina yunfikuna fisarra wadharra. Orang yang bersedekah baik di kala lapang maupun di kala sempit. Itu perintah. Jadi karakter orang bertakwa itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Istilah kerennya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, tapi sekarang yang paling banyak adalah amar ma'ruf nyambi mungkar. Istilah kerennya STMJ, sholatnya terus maksiatnya jalan. Nah, Rafiq ini juga STMJ, seleranya tinggi mukanya jelek. Alladina, ya, salah satu karakternya apa? Alladina yunfikuna fisarra wadharra, yang menafkahkan rizkinya baik di kala sempit maupun di kala luang. Maka yang perlu dipahami, sedekah itu kan bentuknya tidak harus uang, Pak Agung. Mangkana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Barang siapa punya ilmu, hendaklah dia bersedekah dengan ilmunya, nyumbang. Wa mangkana lahu malun, yang punya harta, falyatasaddaq bi malihi. Sedekah dengan hartanya, nyumbang. Wa mangkana lahu kuwatun, yang punya tenaga, falyatasaddaq bi kuwati. Sedekah dengan tenaganya, rewang. Jadi pilihannya sedekah itu ada 3, Pak Agung. Yang punya ilmu mulang, yang punya harta nyumbang, yang punya tenaga rewang. Jangan jadi yang keempat. Wis ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, cangkeme cerewet lah itu. Iki yang paling repot ini. Sampai kepepetnya apa, Pak Agung? Kata Rasulullah, kita nggak punya apa-apa sama sekali. Tabassamu kafi wajhi akhika shadaqah. Senyummu atas saudaramu adalah sedekah. Makanya kalau ibu-ibu di rumah pengen banyak sedekah, jangan pernah merengut sama suaminya. Saya sering tanya, istrimu itu di rumah banyak merenggutnya apa banyak senyumnya? Banyak merenggutnya, hati-hati. Surga itu gambarnya senyuman, neraka itu gambarnya perengutan. Artinya apa? Kalau istrimu sering merengut, berarti rumah tanggamu kayak neraka. Dan itu surga bagi suami. Kenapa? Karena suami yang punya istri galak, besok di akhirat siksanya akan dikurangi oleh Allah. Kenapa? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Hati-hati, Bek. Hati-hati. Tapi Anda punya istri galak nggak apa-apa, Pak Arif. Ya. Kenapa? Jelas kok. Wali-walinya Allah itu rata-rata istrinya galak. Lah, kalau Anda punya istri galak itu 2 kemungkinan. Tanda-tanda Anda akan diangkat jadi walinya Allah, atau yang kedua, tanda-tanda setruk. Kayaknya banyak kan setruknya ya. Jadi gitu, Pak.
Saya pikir banyak hal yang bisa kita lakukan di luar uang, Ya. Oke. Baik, kita buka 2 lagi aja ya Gus ya. Kita Boleh. pasin biar bisa bagi-bagi hadiah juga dari Gudang Digital. Silakan, ada satu lagi mau bertanya? Ada lagi? Kalau enggak saya baca Iya, ini. ini kayaknya udah nggak sabar nunggu azan maghrib nih Gus. Mungkin kita sambung aja dengan pertanyaan dari Oke. YouTube tadi ya Gus ya. Bolehkah sahur pada saat adzan sudah berkumandang? Karena baru terbangun, enggak boleh. Nggak boleh. Karena fakulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Itu yang dimaksud adalah adzan subuh. Ya. Begitu Allahu akbar, finish. Ya. Enggak boleh. Tapi imsak masih boleh ya Gus ya. Al-imsak masih boleh. Ya. Makanya kenapa harus niat sebelum Anda tidur? Sebelum Anda tidur diniati untuk berpuasa. Karena bedanya puasa wajib dengan puasa sunnah adalah puasa wajib harus niat sebelum matahari terbit, sebelum subuh. Ya. Tapi kalau puasa sunnah itu bisa niat kapanpun. Oke. Nabi pernah puasa ketika tanya sama Siti Aisyah, kamu masak apa Siti Aisyah? Jam 12 siang. Dan Kanjeng Nabi belum makan. Mohon maaf Kanjeng Nabi, saya nggak masak karena nggak ada yang dimasak. Saat itu Nabi Muhammad langsung untuk niat berpuasa. Kenapa? Karena puasa sunnah. Ya. Nah, jadi kapanpun bisa niat. Ya. Demikian juga dengan Kanjeng Nabi itu fleksibel ya. Siang-siang belum makan, nanya istri nggak masak, dia langsung niat puasa sunnah. Ya. Dia niat puasa hari itu, tapi istrinya masak. Siti Aisyah bilang, Kanjeng Nabi, aku udah masak, yuk makan. Ya Kanjeng Nabi makan. Itu sudah mendapatkan pahala orang berpuasa. Dulu Pak, saya itu ngeyel, puasa ya puasa, ditawari orang makan saya nggak mau. Sampai satu ketika, beberapa bulan yang lalu, saya punya teman Sekda DKI, Pak Saifullah Yusuf, Sekda DKI. Dia telepon saya, Kiai, Mbok ayo Jumatan di Balai Kota. Ya Pak, saya Jumatan. Selesai Jumatan, saya masuk ke ruangan beliau, ada makanan. Gus, ayo makan siang. Sorry, Pak, saya puasa. Itu loh, sudah tak belikan kepala kakap Medan Baru, masa nggak mau itu. Saya puasa ya Pak. Saya waktu itu ingat dalilnya Kanjeng Nabi ini. Ketika Siti Aisyah masak, Rasulullah membatalkan puasanya. Akhirnya apa? Waktu itu Pak Sekda bilang begini sama saya, Gus, Bu ayo temani saya makan. Kenapa toh Pak? Siapa tahu ini makan siang saya terakhir dengan Gus Miftah. Akhirnya saya batalkan puasa, saya menghormati beliau. Sebulan kemudian beliau COVID-19. Seminggu kemudian masuk rumah sakit dan beliau meninggal dunia. Saya waktu itu membayangkan, kalau saya tidak punya dalilnya Kanjeng Nabi ini, yang begitu fleksibel tentang puasa sunnah, betapa saya membuat kecewa almarhum Saifullah Yusuf. Pak Saifullah, Haji Saifullah. Artinya apa? Ketika Anda puasa sunnah itu fleksibel saja itu. Kecuali puasa sunnah itu nadar, maka hukumnya menjadi wajib. Tapi kayak saya ini puasa Daud, sehari puasa, sehari enggak. Ya kalau kemudian ada alasan-alasan yang masuk akal menurut saya batalkan puasanya, nggak ada masalah. Karena itu yang dilakukan Nabi Muhammad. Kok Anda puasa Senin Kemis, tahu-tahu istrinya ngejak kelon, ya kelon saja itu, selesai itu. Daripada kamu nolak kelon istrimu malah berdosa itu. Ayo Pak kelon, oke. Gas langsung ya. Gas itu. Jadi ini kalau tanya udah adzan kumandang, puasa boleh, sahur boleh nggak boleh. Ya. Semua aktivitas makan harus berhenti ya Gus. Berhenti, termasuk aktivitas kelamin. Ya. Wah, ada yang bilang lucu. Saya waktu itu masih rajin Mas di radio Pak. Saya punya acara namanya Kolak, khutbah dan lagu bersama Gus Miftah. Itu lucu. Saya on air itu setelah adzan subuh. Gus Miftah, apa? Tadi malam saya mimpi basah. Bangun-bangun setelah adzan subuh. Apakah puasa saya sah? Sah. Jangankan mimpinya di malam hari, mimpi siang hari aja boleh kok mimpi basah itu. Boleh. Tapi persoalannya Gus, apa? Semalam mimpinya kurang puas, saya tambahin sendiri lah. Itu batal, itu bosok cangkemnya. Oke, Ya. pertanyaan keempat. Mungkin pertanyaannya kita cukupkan aja mengingat waktu juga ya Gus ya, keterbatasan waktu. Emang hari jam berapa sih? Ini sekarang 4 Oh, menit 4 menit lagi lagi. ya. Oke. Nah, jadi karena keterbatasan waktu, mohon maaf sekali untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa terjawab ya. Nah, Gus, langsung saja karena di tengah kondisi yang sedang tidak menentu seperti ini, dengan kerendahan hati kami secara khusus meminta Gus Miftah berkenan memimpin doa, memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan dan kelancaran serta perlindungan di segala aktivitas. Amin. Dengan doa penutup. Dipersilahkan Gus Miftah. Ya. Berdoalah kepada Tuhannya corona supaya corona segera dihilangkan. Jangan gara-gara corona kita kehilangan Tuhan. Amin. Ketuklah pintu langit dengan doa, karena yang terlockdown hanya buminya, langitnya masih terbuka untuk semua hambanya. Maka mari bersama-sama kita berdoa. Itulah kenapa saya suka bersepeda. Karena berdoa itu seperti orang bersepeda. Cepat atau lambat pasti akan sampai tujuan.
maka teruslah berdoa walaupun doa-doamu belum dikabulkan. Nah, tetap yang bersepeda saya sarankan berhati-hati di jalan. Kenapa? Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Yang sakit itu bukan jatuh dari sepeda, tapi jatuh hati sama kamu nggak terima. Codot. Buaya ya. Kita harus menjaga jarak, Mbak. Ya, betul. Karena pandemi. Corona ini mengajarkan kita menjaga jarak. Kenapa? Karena yang dekat saja belum tentu jadian. Masuk. Masuk deh. Iya. Iki Marjuki jadi lagu iki. Cocok. Mana Sukamti, Pak. Mari Bapak Ibu, kita ketuk pintu langit dengan doa. Mudah-mudahan apapun keadaan kita hari ini, fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya dalam kesulitan akan ada kemudahan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang beragama Islam, mari berdoa bersama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma asrif annal ghala wal waba wal bala wa ta'un wal kuruna innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, bila mudah bagimu menjadikan lautan sebagai jalan untuk Nabi Musa, bila mudah bagimu untuk menyelamatkan Yunus dari perut ikan, dan bila mudah bagimu untuk menyelamatkan Ibrahim dari pembakaran Radan Namrud, dan bila mudah bagimu untuk mengganti leher Ismail menjadi seekor domba, kami hambamu meyakini mudah pula bagimu untuk menghilangkan corona dari muka bumi ini ya Allah. Amin, amin. Ya Allah ya Rabb, segala kebaikan yang kau berikan kepada kami, banyak hal yang kemudian belum kami syukuri, bahkan kami balas dengan kemaksiatan, kemungkaran dan perbuatan dosa. Untuk itu ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami, ampuni segala kesalahan kami, ampuni segala kemungkaran kami. Amin. Ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan kami berakhir husnul khotimah. Amin. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami hamba-hambamu yang bisa belajar dari hakikat orang berpuasa, yang mampu bersabar atas semua godaan, atas semua hal-hal yang membatalkan puasa. Untuk itu pula ya Allah kami mohon kepadamu, jadikan kami hamba-hambamu yang bersabar dengan meyakini bahwa kalau ada orang berpuasa pasti ada saat berbukanya. Demikian pula ketika engkau menguji kami, pasti engkau akan memberikan solusinya. Birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan banyak manfaat untuk kita. Amin. Ingat, terkadang kita perlu close up permasalahan yang sering terjadi untuk dijadikan pembelajaran hidup ke depannya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Miftah berkenan tetap berada di sini. Saya akan mengundang CEO Gudang Group Bapak Hari dan perwakilan dari 0 km Coffee NT Ibu Aprilia untuk memberikan cindera mata sebagai bentuk apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Gus Miftah. Dipersilakan Ibu Aprilia dan Pak Hari. Saya boleh minta dibantu tim untuk menurunkan meja dulu? Ya. Silahkan Bapak dan Ibu, silahkan. Kita turunkan dulu mejanya. Ya. Curang aja. Ya, curang aja.